Kebetulan memang baru kali ini Bung Rudolf Luhuka ini mewakili SCS dalam sebuah diskusinya. Pada malam hari ini beliau akan mencoba membahas mengenai sekilas sejarah dan pelestarian bahasa asli Kristus, yaitu bahasa Aramaik. Kalau tidak salah bahasa Aramaik banyak variannya ya Pak ya, Bung Ruhut. Mungkin yang bahasa Aramaik yang dibawakan oleh Yesus itu lebih dekat ke arah Galilean Aramaik, ya, Galilean Aramaik, karena ada beberapa perbedaan. Ada yang Aramaik di sebelah barat, itu yang biasa lebih banyak dengan menggunakan vokal O, ya. Kemudian Aramaik yang di sebelah timur itu dilestarikan oleh gereja-gereja Assyria, ya, yang banyak di Irak, di Turki, itu Assyria. Jadi yang timur itu lebih banyak menggunakan vokal A, ya, banyak vokal A. Tapi nanti akan diperdalam oleh Bung Luhuka pada malam hari ini. Nah, sebelum kita memulai acara kita pada malam hari ini, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu Bung Barda. Nah, Bung Barda ini yang baru saja selesai mengikuti pemuritan selama 2 minggu di Malang, ya. Fresh from the oven. Ya, di sini Bung Barda. Sekalian diperkenalkan, ini murid ISS baru mengikuti pemuritan selama 2 minggu, pemuritan intensif ya, selama 2 minggu. Jadi dari pagi istirahat siang, sorenya sampai jam 9 malam baru selesai. Dan itu besoknya diulang lagi selama 2 minggu berturut-turut. Jadi terpaksa harus live in di sana. Sampai Blenger katanya, sampai Blenger. Jadi tidur di Malang sana. Kebetulan ISS memberikan fasilitas untuk penginapan di sana. Ada penginapan untuk wanita dan ada penginapan untuk pria. Tapi makannya nyari sendiri, gitu ya. Oke, silakan Bung Barda memimpin doanya untuk malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas kasih setiamu pada setiap kami. Sebentar lagi kami akan memulai acara ini yang dibawa oleh rekan kami, Bung Rudolf Luhuka, Tuhan. Kiranya ma'rifatmu turun atas setiap kami, agar kami bisa mengerti tentang apa bahasa-bahasa yang Kau pakai waktu Kau hidup di dunia ini. Terpujilah namamu Tuhan, sertailah pelajaran ini, hingga kami bisa mengertinya di akhir acara nanti. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus, amin. Terima kasih Bung Barda. Nah, itu tadi fresh from the oven, jadi terus ada kata-kata ma'rifatnya gitu ya. Bahasa Arab main dengan luar biasa sekali lewat pemuritan. Baik, untuk tidak berpanjang kata, saya persilahkan untuk Bung Rudolf memulai diskusinya pada malam hari ini. Silakan, Bung. Oke, selamat malam Bapak Ibu semua. Shalom. Kalau dalam bahasa Aramaik, Shalom, selama itu sama juga artinya damai sejahtera. Bin Mesiha, B itu kata depan, dalam, ya, dalam Kristus, Mesiha. Yesus Kristus, Yesus itu Isu, Mesiha, Kristus. Nah, sebelum saya mulai materi yang akan saya sampaikan nanti, yaitu sekilas mengenai perkembangan bahasa Aram yang ada di Timur Tengah hingga hari ini. Kemudian sedikit saya nanti akan perdalam dengan ada pembelajaran mengenai bahasa Aramaik yang sedang digunakan saat ini dan yang ada hubungannya dengan perjanjian baru, masih ada hubungannya, tetapi saya akan sedikit mengajarkan mengenai alfabetiknya, sehingga Bapak Ibu sekalian setelah pulang dari acara ini akan mendapat berkat bagaimana bisa membaca Alkitab bahasa Aramaik, bahasa yang digunakan
oleh Tuhan Yesus. Kalau bahasa Ibrani saya yakin Bapak Ibu semua sudah pasti bisa ya di pengajaran di gereja masing-masing maupun di tempat-tempat yang lain. Yang kedua, saya juga sedikit memberikan kontribusi dalam hubungannya dialog Kristen dan Islam, terutama beberapa kosakata atau kata-kata yang dianggap itu merupakan sesuatu yang masih diperbincangkan atau sesuatu yang masih diperdebatkan yang mau saya clearkan hari ini. Kata yang pertama tentang Muslim, nanti Bapak Ibu bisa membaca sambil kita baca sama-sama. Kata yang kedua, bukan kata yang kedua, tapi hal yang kedua mengenai Injil Barnabas tapi versi Turki. Nah, itu yang penutupnya. Ya, selain itu juga nanti saya sedikit tampilkan beberapa video singkat bagaimana ibadah yang ada di Timur Tengah, ya, gereja yang ada di sana. Kemudian bagaimana abuna yang ada di sana mengajarkan supaya bahasa Aramaik atau Syriak atau Suryani ini tidak punah. Nah, itu yang akan saya sampaikan. Pertama-tama saya juga mengucapkan terima kasih Bapak Ibu sekalian bisa hadir, ingin tahu lebih dalam lagi mengenai bahasa Aramaik. Beberapa rekan saya juga menanyakan Aramaik itu apa, ya kan? Saya langsung berikan contoh singkat aja. Pernah melihat film The Passion of the Christ? Oh iya, saya pernah ingat, ya, dan seterusnya yang disponsori atau produseri oleh Mel Gibson, ya, beberapa tahun yang lampau. Nah, itu adalah salah satu tonggak sejarah di mana bahasa Aramaik ini dipublikasikan secara umum melalui media umum oleh bintang film Hollywood, ya, Mel Gibson waktu itu. Nah, tetapi ada perbincangan-perbincangan singkat di antara mereka karena logat atau dialek yang digunakan oleh produser Mel Gibson ini atau dalam film tersebut bukanlah dalam versi yang Aramaik Timur atau Aramaik Barat, tetapi yang menggunakan Kaldea yang sedikit ada kecampuran bahasa Arab. Karena Kaldea sekarang ini tidak ansih bahasa Aramaik, tetapi sudah komunitasnya banyak bahasa Arab. Nah, ini kita multi budaya sekali Bapak Ibu sekalian. Di zaman yang lampau, abad 1 Masehi saja, pada waktu pelayanan Yesus Kristus atau Maranisum Siha di dunia ini, sudah multi bahasa yang ada di sana. Kemudian belum lagi budaya. Tetapi dalam modern ini juga kita usung, kita gunakan sehingga materinya atau bahasa Aramaik ini bisa diperbincangkan banyak orang. Walaupun bahasa Aramaik hingga saat ini tidak ada standarisasi Bapak Ibu, beda dengan bahasa Arab di tahun-tahun tertentu dia distandarisasi. Yang dulunya ada dialek Quraisy, ada mungkin Arab sekarang ini ada Arab Yaman, Arab Libanon, Arab Mesir, itu berbeda dialek yang para ahli bahasa mengatakan itu dialek Amiyah gitu ya, Arab Amiyah. Kemudian yang Fusha itu ada lagi ya, standar begitu ya. Tetapi kalau Aramaik masih sendiri-sendiri. Saya pribadi menyikapinya mirip bangsa Indonesia ketika belum ada Sumpah Pemuda. Bagaimana perjuangannya pada waktu itu masih sifatnya kedaerahan. Ada Jong Java, Jong Celebes, Jong Sumatera dan seterusnya. Perjuangannya kedaerahan. Namun setelah ada era Sumpah Pemuda, mereka menggunakan bahasa yang satu, yaitu bahasa Indonesia standar. Walaupun logatnya masing-masing, ada yang dari Madura, ada yang macam-macam, tapi mereka menggunakan bahasa nasional. Nah, Aramaik ini tidak ada standarisasi sehingga antara satu dialek lain, kalau kita ke Timur Tengah, ke Irak misalkan, ke Persia atau Iran sekarang, itu agak berbeda. Namun uniknya, walaupun dialeknya berbeda, mereka masih bisa menangkap satu dengan yang lain. Contohnya dalam film The Passion of the Christ, logatnya itu kata-katanya agak cepat katanya orang sana. Karena originalnya agak lambat ya, ucapan-ucapannya terdengar jelas, yang di Version of the Christ itu cepat sekali.
Ya, kemudian ada kecampuran kosakata yang berbahasa Arab, ya dan seterusnya dan seterusnya. Itu ungkapan dari tokoh akademis dari gereja Ortodoks Syria seperti Dr. Kiras maupun dari Asiria Timur Samasa Paul Yunan. Ya, Samasa ini diaken lah, ya diaken di gereja kita itu diaken, tapi dia juga orang yang mengusung bagaimana bahasa Aramaik ini tidak punah, Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum kita menyentuh materi, ada lagi yang harus kita pahami, yaitu kata-kata ucapan dari Profesor Jeffrey Kahn. Beliau adalah seorang guru besar atau profesor di Universitas of Cambridge. Bapak Ibu bisa searching Google, kalau sekarang ini bawa media komunikasi bisa dicari Jeffrey Kahn dari University of Cambridge. Beliau mengatakan, jikalau bahasa Aramaik atau Syriak ini tidak dilestarikan oleh generasi muda, baik yang secara ras keturunan orang-orang Aramean atau orang-orang Assyria maupun tidak, bahasa ini akan punah. As a dead language, bahasa yang mati. Ya, nah kalau sudah punah mati, apa resikonya buat kita? Mungkin di Indonesia bagi kita, ya apa sih, kita kan sudah ada Bible yang berbahasa Indonesia, tetapi kalau kita sudah terlibat interaksi, interfaith dialog, komunikasi lintas agama, baru terasa pentingnya keaslian atau kita menggunakan bahasa Aramaik kosakatanya, ya itu baru terasa. Nanti akan saya contohkan yang terakhir, misalnya kasusnya Muslim, katanya mereka itu adalah kata Aramaik ayat dari Lukas Pasal 6 ayat 40 yang artinya perfect, sempurna, selesai. Nah, Muslim ini yang diartikan nantinya itu akan menjadi Muslim, Islam dalam tanda kutip ya. Ya, dan seterusnya. Nah, kita masuk yang pertama. Bapak Ibu sekalian. Ya, ini yang tadi saya maksudkan Muslim. Apa itu Muslim? Entalmid na'leh al-rabu second kal Adam se Muslim yihye kerabu. Ini menurut mereka adalah nukilan dari Alkitab berbahasa Aramaik dan di situ berasal dari Lukas pasal 6 ayat 40 dan ayat-ayat lainnya, nanti di makalah Bapak Ibu bisa baca. Itu Muslim berakar kata dari shin, lamet dan mim. Kalau dalam bahasa Arab ya sin, lam, mim gitu ya. Nah, bukankah Islam SHLM ini sama dengan salam dalam bahasa Arab ya, sin, lam, mim. Kalau shalom, slomo gitu ya dalam bahasa Aramaik juga shin, lamet, mim. Begitu juga bahasa Ibrani. Sehingga mereka menginterpretasikannya Muslim jadi Muslim. Begitu ya. Sangat lucu sekali, mereka hanya mengotak-atik kata ini sehingga merangkumnya menjadi istilah baru. Nanti di ayat ini saya tunjukkan. Apakah benar ini bahasa Aramaik? Nah, ini adalah kartun ya, kartun la mishak illana tawa perebise el mibad, yang artinya pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk, yang busuk ya. Ya, pohon yang baik pasti buahnya baik, itu maksudnya. Dan dua orang yang di sebelahnya ini rasan-rasan. Ini bahasa apa ini? Bahasa Klingon mungkin ya. Kalau kita pernah ada yang nyindir begitu Bapak Ibu sekalian. Ini Star Trek ya film ini, bahasanya kok lucu kayak Klingon. Bukan Klingon ini, bahasa abad 1 Masehi. Abad 1 Masehi bahkan jauh sebelumnya hidup sampai saat ini. Karena komunitasnya masih ada. Berarti luar biasa sekali pemeliharaan kasih Tuhan ini terhadap bahasa Aramaik ini. Bahkan diakses banyak orang dalam hal teologi maupun dalam sekolah, pendidikan, nanti saya tunjukkan dalam videonya, sampai hari ini masih ada. Yang memang karena faktor politis di Timur Tengah hingga saat ini terjadi eksodus. Ya namanya politis, ya peperangan, pembunuhan, ya maupun segigi-giginya kita ya kan. Tapi ada orang juga gimana supaya survive gitu ya. Mereka eksodus, lari hijrah ke Amerika, kemudian di Australia,
dan beberapa Eropa di Jerman, Swedia dan India. Ya, sampai hari ini saya berkomunikasi dengan salah satu father Abuna dari Gereja Ortodoks Syria yang di India. Yang di India ini Father Saju ini memang dia priest di sana dan juga pengajar bahasa Syriak, ya, Aramaik, pengajar. Dulunya beliau ini kepala sekolah, ya, sebelum menjadi pendeta di sana, kepala sekolah guru matematika SMA dan berusaha mengabarkan Injil melalui bahasa Syriak sampai sekarang. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam makalah saya yang pertama, di halaman yang pertama, di sana saya tuliskan bahwa ada yang menggemakan kembali Yesus itu penganut Islam. Ya. Kemudian ya. Dalam hal ini tulisan ini ada di banyak buku, kemudian saya amati, saya cek dan dicek. Nah, kemudian ada juga tulisannya Abdul Haq Fidyarti dan Abdul Ahad Dawud yang menyatakan, tadi seperti saya uraikan, bahwa kata shalom dalam bahasa Ibrani atau selama dalam dialek Suriah, bahasa Arami, itu sama dengan shalom, ya, dalam bahasa Arab, ya, berasal dari akar kata sin, lam, dan mim. Namun kemudian ada juga bantah dari Helmer Rijgren. Helmer Rijgren ini dalam bukunya berjudul Islam Aslama dan Muslim berargumen bahwa puisi-puisi pra-Islam itu mengartikan juga ketundukan, penyerahan diri yang merupakan fenomena yang dikenal dalam kehidupan beragama maupun perasaan bergantung penuh pada Tuhan. Dan seterusnya, Bapak Ibu bisa baca di bawah. Nah, sekarang kita perhatikan apa hubungannya Aramaik ini. Siapakah atau apakah Aramaik ini? Flavius Josephus, sejarawan Yahudi abad pertama, mendefinisikan atau menyatakan bahwa Aram, bahasa Aram ini berasal dari Aramean, suku bangsa Aram yang sampai saat ini masih eksis. Saya akan mendengarkan terlebih dahulu videonya Bapak Ibu sekalian. Ya. Flavius Josephus was the first-century Jewish historian and apologist of priestly and royal ancestry who survived and recorded the destruction of Jerusalem in 70 and later said in Rome. Aram and the Arameans, which the Greeks called Syrians. Ya, Bapak Ibu bisa memerhatikan sana bahwa Aram had the Arameans which that Greeks called Syrians. Orang-orang Yunani menyebutnya bangsa Aramean ini sebagai Syrians. Sedangkan Syriak itu singkatan dari orang yang berbahasa Syriak, ya. Tetapi kalau dari Aramaik Timur, ya, gereja Syria Timur tidak mau menyebutnya Syriak karena itu sebenarnya pada awalnya itu ejekan dari orang-orang Yunani terhadap orang-orang atau bangsa Aramean ini, ya, awalnya. Tapi sekarang ya sudah menjadi term mereka. Nah, kalau di Asia Timur mereka lebih suka menyatakan bahwa bahasa Aramaik itu sebagai lisana Aramaya, ya, bahasa lisana Aramaya, bahasa Aramaik yang dengan khot atau aksara swadaya atau madun khaya, ya. Kemudian di halaman, ini Eusebius of Caesarea juga sama menyatakan, beliau ini bahwa bangsa Aram ini sudah cukup amat. Was a bishop of Caesarea in Palestine and is often referred to as the father of church history because of his work in recording the history of the early Christian church. And from Aram the Arameans, which are also called Syrians.
juga menyatakan hal yang sama, meneguhkan apa yang dikatakan Flavius Josephus mengenai keberadaan bangsa Aramayan, kemudian bahasa Aram ini diturunkan olehnya. Sekarang kita lihat halaman berikutnya Bapak Ibu. Di dalam bahasa Aram ini ternyata merupakan bagian dari rumpun Semito-Hamit. Semito-Hamit bahasa-bahasa yang di Asia Barat dan Afrika. Kemudian dipecah lagi, ada rumpun Semit dan rumpun Hamit. Rumpun Hamit itu di daerah Afrika, kemudian Semit di Asia Barat. Kemudian di cabang barat ini terdiri dari rumpun atau bahasa yang ada pada saat itu Ebla, Ugarit, Moab, dan Ibrani termasuk bahasa Aram. Contoh dalam perjanjian lama, walaupun hampir seluruhnya berbahasa Ibrani pada waktu itu, tapi juga ada sebagian bahasa Aram. Bapak Ibu bisa nanti memeriksanya di dalam Esra, kitab kemudian Yeremia dan Daniel. Itu menggunakan bahasa Aramaik pada zaman itu. Kemudian pada abad 9 sebelum Masehi, bahasa Aram telah menjadi bahasa internasional. Kita bisa bandingkan dalam 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 26. Sehingga dari bahasa internasional yang ada pada saat itu menjadi bahasa sehari-hari bangsa Palestina. Sedangkan bahasa Ibrani itu hanya berhenti pada bidang keagamaan. Bahasa Aram paling awal itu termaktub dalam Sefer Beresit atau kitab Kejadian pasal 31 ayat 47 ya, Bapak Ibu. Kemudian senada dengan hal itu Pak Bambang kemudian mengatakan bahwa di wilayah barat Injil suci diuniversalkan dalam penggunaan bahasa Yunani koine. Gelar itu diterjemahkan menjadi Kyrios yang maknanya sama. Sementara di wilayah timur khususnya di gereja rumpun Syria masih mempertahankan bahasa Aram. Lukat Sayyidina masih bahasa Tuhan kita Yesus Kristus. Siapa barat, siapa timur, sebelah mana itu barat, sebelah mana itu timur, batasannya adalah Mesopotamia Bapak Ibu, Iran. Yang saat ini Iran. Kalau yang barat itu sekarang di daerah Damaskus atau Suriah dan Turki. Jadi ada desa di sana, ya, salah satunya namanya Maklula, juga ada Edesa atau Urfa di Turki. Terutama yang Maklula ini Bapak Ibu dilindungi sekali oleh UNESCO. Karena di desa ini adalah desa tertua dari abad ke-1, kemudian masih penduduk desa di sana memelihara percakapan Tuhan Yesus yaitu bahasa Aramaik. Hingga saat ini, kalau Bapak Ibu searching di Google gitu bisa muncul semuanya bahasa Aramaiknya. Bahkan abunanya mengajarkan ke anak-anak yang kecil hingga saat ini. Nah, apa istimewanya? Istimewanya dalam bahasa Aramaik, mungkin kalau kita sebagai umat Kristiani, seringkali kita diberkati Tuhan, ya, profesi kita sakit disembuhkan. Apa salahnya sekarang? Apa yang kita sebagai ungkapan rasa syukur kita juga bukan hanya melayani berbakti setiap hari Minggu ya memang, ya harus ikut pelayanan ya, tetapi juga ikut melestarikan bahasa Aram ini, karena bahasa Aram ini bukan sekedar bahasa biasa, tapi juga bahasa suci. Kalau ini punah, hilang, secara teologi kita akan kehilangan jejak beberapa hal yang banyak dipertanyakan orang, termasuk yang tadi yang saya sebutkan. Nah, ini kalau kita tidak melestarikannya ke generasi muda, karena cucu kita, dia akan punah dengan sendirinya sebagai dead language, ya. Dan kalau dead language ya secara teologi sudah nggak dipakai, komunikasi sehari-hari apalagi nggak digunakan. Jadi kita susah melacaknya, sehingga kabur siapa itu Yesus, kenapa beliau jadi manusia dan begini dan begitu. Kita susah melacaknya karena kita hanya berpegang pada teks bahasa Inggris atau apalagi bahasa Indonesia saja dengan berbagai dialek yang ada di negara kita. Bukan salah, bukan, tetapi kalau kita ingin mendalami lebih lanjut, mengerti kehendak Tuhan lebih lanjut, kita pasti dituntun ke arah yang lebih dalam lagi oleh Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita perhatikan.
Di Laut Mati, Dead Sea Scroll, bahasa Aram ditemukan di sana gulungan kitab mati yaitu abad ke-3 sebelum Masehi hingga paruh abad ke-1 Masehi. Dan kemudian oleh orang-orang Yahudi bahasa ini digunakan dalam pelayanannya baik di wilayah Yudea, Galilea maupun di daerah wilayah selatan Syria yang komunikasi menggunakan bahasa Aram dan konteks budaya Yahudi. Bulan lalu saya dan beberapa rekan mengunjungi yang namanya Galilea, Bapak Ibu. Puji Tuhan, ini bukan karena gimana, tapi berkat Tuhan melalui Bapak Bambang, kemudian Ibu Safa, Ibu Grace, Ibu Susan, dan yang rekan-rekan lain, saya bisa di sana sehingga melihat sendiri Galilea itu seperti apa. Galilea atas, Galilea bawah. Kemudian danaunya. Ya, bagi kita danau, melihat danau di sana seperti bagi orang kita seperti laut. Begitu luasnya danau Galilea. Kemudian dari Galilea kami ditunjukkan wilayah-wilayah yang berbatasan dengan Suria, wilayah-wilayah berbatasan dengan Lebanon sampai hari ini. Maka pada waktu itu, pada zaman Tuhan Yesus begitu jauh jalan kaki antar satu wilayah ke wilayah lain, dari satu desa ke desa yang lain. Bagi mereka mungkin itu kota Bapak Ibu, bagi orang Surabaya mungkin itu desa ya. Ya itu populasinya memang berbeda. Nah, itu saya melihat betapa pelayanan beliau dan murid-muridnya luar biasa sekali. Kalau sekarang masih Galilea, oke, canggih, ada gedung-gedung. Kami di sana kemarin tuh walaupun terang gitu ya, tidak hujan, tapi sangat kedinginan sekali karena musim dingin ya, sampai bulan Februari, Maret ini ya. Walaupun sinar matahari tidak ada awan ya. Nah, kita bisa merefleksikan kembali karena Galilea merupakan wilayah bangsa-bangsa. Banyak komunitas-komunitas lain yang di luar orang Yahudi ada di sana. Mereka ada yang berjualan, kemudian ada yang tentara, kemudian dialek Galilea awal misalkan. Tapi dialek Galilea awal sebenarnya sama dengan dialek yang kita temui dalam kitab Pesita. Karena persis sekali juga tidak ada, bukti manuskripnya juga tidak ada karena abad 1 Masehi ya laput dalam zaman, tapi meskipun demikian kita bisa melacak. Seperti saya contohkan di awal, yaitu film The Passion of the Christ, salah satu dialek bahasa Aramaik yang sudah bercampur dengan bahasa Arab. Orang yang mendengar pun, walaupun logatnya atau nadanya cepat, masih bisa mendengarkan dengan baik. Itu berarti bahasa Aramaik ini, walaupun dari beda wilayah, mereka secara umum bisa menerima. Ya kira-kira kalau kita orang Surabaya, orang sekarang kita hijrah atau jalan ke Jogja, kemudian ke Tegal, ya daerah-daerah sekitarnya atau Jawa Timuran yang lain, secara umum kita masih bisa menangkap, ya secara umum masih bisa menangkap dialek-dialek mereka dan kita bisa menebak. Oleh karena itu Rasul Petrus pada saat itu ketika belum yang berkokok dia mengkhianati Malanisul Mesiha, kamu dari mana? Logatnya tertebak sekali. Logatnya Petrus agak berbeda dengan saudara-saudara yang lain. Karena logat Aramaik dari satu wilayah ke wilayah lain sedikit berbeda, tapi artinya sama Bapak Ibu. Nah sekarang kita perhatikan. Paul Yunan mengatakan bahwa bahasa Aramaik ini dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama Old Aramaik, yaitu tahun 925. Ya ini Bapak Ibu bisa lihat. Kemudian yang kedua Official atau Imperial Aramaik tahun 700 hingga 200 sebelum Masehi. Kemudian Middle Aramaik tahun 200 sebelum Masehi sampai 200 Masehi. Late Aramaik 200 hingga 700 Masehi. Modern Aramaik tahun 700 Masehi hingga sekarang. Ya. Nah, bentuknya seperti apa aksaranya? Saya akan contohkan di sini. Seperti ini Bapak Ibu sekalian. Pada zaman atau Old Aramaik, khatnya Bapak Ibu bisa perhatikan, baik alapnya, alap ini di sini. Ya, ada alap, kemudian bet, gamal, lamat, hingga tau. Ya. Huruf-hurufnya seperti paku seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah masa-masa di mana bangsa Aram menggunakan skripnya pada awalnya. Sekarang kita perhatikan ke Official atau Imperial Aramaik.
Di dalam makalah Bapak Ibu juga sudah ada, saya siapkan. Di sana aksara ini ada juga surat yang berbahasa Aram dari Arsam, ya, Arsam, kemudian kepada Raja Nehtihur, ya, tahun 423 hingga 403 sebelum Masehi. Ini bentuk-bentuk aksara pada zaman Kekaisaran Babilonia dan Achaemenid. Sedangkan yang ketiga pada zaman atau masa Middle Aramaic, bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau masih ingat ini, ya, chord-chordnya. Dan yang sebelah kanan ini adalah ekstrangelo atau ekstrangela. Yang kita dapati manuskripnya baik secara umum dan aksara ekstrangela nanti di sebelum akhir saya tunjukkan dia berkembang ke Siriak Barat menjadi Sirto, kemudian Siriak Timur menjadi Swadaya. Di makalah Bapak Ibu bisa diperhatikan yang bagian bawah, di sana Middle Aramaic ini juga berkembang ke wilayah Turki sebelah barat, Afghanistan, kemudian Kaukasus hingga ke Mesir dan Saudi Arabia. Adapun wilayah pinggiran Timur Tengah yang menggunakan bahasa Aram pada masa itu yaitu Raja Asoka, ya, di daerah di Afghanistan, kemudian di Turkmenistan yaitu Kerajaan Parthia, kemudian daerah Armenia, Kerajaan Armenia, di Georgia juga masa Helenistik hingga awal Kekaisaran Roma. Nah, itu di halaman selanjutnya Bapak Ibu bisa melihat juga pada masa Middle Aramaic ini kita bisa melihat juga inskripsi Nabatea Petra. Ketika kami rombongan ke Timur Tengah bulan Februari kemarin, itu kita juga ke Petra. Petra pada masa-masa awal yang dibangun pada suku Nabatea atau sebelumnya, sampai sekarang terpelihara Bapak Ibu, masih ada. Bahkan saya melihat ukiran tulisan-tulisan ini ada di batu-batu yang di cave, masing-masing cave di sana, terukir. Tidak lapuk ditelan hujan, badai dan sebagainya. Jadi pemeliharaan ini benar-benar luar biasa bagi saya, karena kita melihat kalau kita ke Jawa Tengah, Candi Borobudur begitu ya, itu sudah abad 7 Masehi saja kita bisa melihat betapa kunonya dan masih terpelihara. Ini jauh sebelumnya, sebelum Masehi. Nah, itu bentuk tulisan aksara yang terdapat di Petra. Sedangkan di bawahnya lagi inskripsi Palmirin. Ya, bentuknya seperti itu. Kemudian bawahnya lagi aksara yang dari Simon Bar Kokhba, ya. Bapak Ibu pasti tahu ceritanya Simon Bar Kokhba, ya. Kepada suratnya kepada Yehonatan Bar Beaya. Ditulis selama revolusi Yahudi tahun 132 hingga 135 Masehi. Nah, di halaman bawah aksara ekstrangela ini penggunanya sudah ada pada abad ke-1 atau ke-2 Masehi. Bapak Ibu bisa lihat teks bahasa Inggris di bawahnya di sana. Ya, sudah ada dan saat ini ada di daerah Edessa juga. Kemudian juga umum digunakan oleh gereja Asiria Timur. Oke, kita lihat slide berikutnya Bapak Ibu. Late Aramaic. Di dalam makalah Bapak Ibu sekalian pada masa Late Aramaic, ya ini tulisannya, ada Targum, ya, Jewish Aramaic, ada Targum Babilonia, Targum Palestina, kemudian ada himne yang digunakan pada sinagog di daerah Eropa pada zaman pertengahan. Dan bawahnya ada Talmud Babilonia, contohnya di makalah, ya, dan Targum Palestina. Nah, ini yang perlu kita ketahui perkembangan aksaranya Bapak Ibu. Kemudian ada Samaritan Aramaic. Samaritan Aramaic, di sana ada prosa-prosa, ya,
Aramaic Jewish Scripture, ya ada di sana. Ini yang kebanyakan koleksi aksara. Sebenarnya masih banyak lagi, belum lagi ada Mandaik, ya. Kalau kita kumpulkan, itu akan banyak wilayah-wilayahnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di buku saya di halaman belakang, ini ada wilayah-wilayah Assyria. Bapak Ibu bisa mendapatkannya di belakang nanti kalau ingin mengoleksi. Nah, ini bahasa Aramaik yang digunakan di Jazirah Syria, ya. 35 Assyrian villages on the Khabur River. Ini wilayah-wilayah di Syria di mana dominasinya orang-orang Assyrian yang sampai saat ini masih berbicara bahasa Aramaik, yang mereka tidak mau meninggalkan tanah airnya. Walaupun banyak penekanan-penekanan secara politis, Bapak Ibu sekalian. Kita kembali ke sini. Yang terakhir mengenai modern, perkembangan yang terakhir yaitu modern Aramaik. Modern Aramaik, Bapak Ibu bisa melihat di sana ada perkembangan alfabetis, alfabet bahasa Aramaik. Ya, Bapak Ibu bisa lihat, yang paling atas, baris atas itu Estrangela, Bapak Ibu. Bacanya Aramaik sama seperti Arab atau Ibrani dari kanan ke kiri. ABC-nya ya. Alaf, Bait, Gamal, Dalet, Simkat, Waw, kemudian Zain, Het, Tait, Yod, Kaf, Lam, Mim, Nun, Simkat, Ain, P, Sade, Kof, Res, Shin, dan Tau. Sedangkan yang bawahnya, Bapak Ibu, itu bentuk perkembangan yang kedua. Yang ketiga, baris ketiga adalah bahasa Aramaik yang digunakan oleh Gereja Assyria Timur. Ya, buku saya ini saya buat bagi siapa saja yang ingin mengetahui atau ingin melestarikan bahasanya Tuhan Yesus dengan menggunakan alfabetis yang dari Timur. Saya buat buku ini belum ke grammarnya dulu. Kalau dalam bahasa Arab itu ikroknya dulu, mengenal baca dulu, baca dan tulis terlebih dahulu sebelum kita masuk ke wilayah tata bahasanya. Nah, yang bawah ini bentuk aksara serto. Perkembangan dua-duanya ini berasal dari aksara Estrangela. Estrangela ini yang saya sudah tunjukkan tadi, yang berasal dari kurang lebih abad 1 atau 2 Masehi. Yang tadi ada skripnya ya, itu sekarang seperti ini modelnya. Nah, kita kembali Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah contoh perkembangan bahasa Aramaik dan bahasa modern Aramaik yang sekarang istilahnya namanya Neo-Assyrian. Neo-Aramaik atau Neo-Syriac yang secara kosakata agak berbeda, tapi alfabetnya sama, cuman tata bahasanya sama seperti kita bahasa Indonesia, Bapak Ibu. Bahasa Indonesia zaman tahun 45 dan sekarang kan berbeda ya. UE jadi U dan sebagainya. Tata bahasanya huruf-hurufnya, cara bacanya, vokalisasinya ada perkembangan. Begitu juga dalam bahasa Aramaik ya. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu ketahui secara umum, secara dasar mengenai perkembangan bahasa Aramaik pada zaman sebelum Tuhan Yesus, bahkan pada zaman Tuhan Yesus, karena komunikasi sehari-hari, Maranisu Mesiha ini bukan menggunakan bahasa Ibrani Bapak Ibu, tapi menggunakan bahasa Aramaik atau Syriak. Karena bahasa Ibrani hanya sebagai bahasa keagamaan. Ketika murid-muridnya atau para rabi pada saat itu atau Maranisu Mesiha masuk ke sinagog membaca Torah, ya, itu menggunakan bahasa Ibrani, ya. Tetapi ketika menerjemahkannya, ya, targum ya, diterjemahkan dalam bahasa sehari-hari mereka, itu menggunakan bahasa Aramaik yang berkembang pada saat itu. Ya, bisa Middle Aramaik, kemudian para rasul-rasul, muridnya para rasul pada zaman Late Aramaik. Lanjut, saya akan tunjukkan ini adalah kota yang di Maklula Bapak Ibu. Kita akan dengarkan sedikit. Mulai dari sini ada beberapa cuplikan-cuplikan video, mungkin kita akan mendapat berkat dari sini.
Masih loading Bapak Ibu ya, sambil kita dengarkan ini. Di Kota Maklula Bapak Ibu, salah satu peninggalan yang tertua saat ini. Kalau kemarin saya baca, bukan kemarin ya, beberapa waktu yang lalu, itu terjadi penculikan terhadap beberapa biarawati ya. Nah, ini sudah mulai. Saya lanjutkan. Maaloula is a tiny Syrian town tucked away in the Kalamun Mountains, about an hour's drive north of Damascus. Commanding pride of place here is a statue of the Virgin Mary, the mother of Jesus. Maaloula today is one of the few remaining places on the planet where Aramaic, the language spoken by Jesus Christ, still survives. And this is how it sounds. Sebentar Bapak Ibu, saya laptopnya agak lelet nih. Saya ulang Bapak Ibu ini videonya. Ya. Sambil menunggu. Nah, di makalah saya itu ada inskripsi di Cina, di Xianfu monumen pada 635 Masehi Bapak Ibu. Oh, sudah mulai. Maaloula is a tiny Syrian town tucked away in the Kalamun Mountains, about an hour's drive north of Damascus. Commanding pride of place here is a statue of the Virgin Mary, the mother of Jesus. Maaloula today is one of the few remaining places on the planet where Aramaic, the language spoken by Jesus Christ, still survives. And this is how it sounds. Nah, ini gambar ini menunjukkan Bapak ini sebetulnya adalah penduduk asli Desa Maklula, beragama Islam, tetapi dia melestarikan juga bahasa Aramaik yang dipakai di komunitas Desa Maklula. Nah, ini biaranya di Maklula yang, nah ini kepala biaranya, ibu kepala biara. Beliau juga sempat diculik gitu, tapi baru beberapa waktu lalu dibebaskan. Beliau bersama 30 orang biarawati lainnya. For St. Tukla's Mother Superior, Pelagia Sayaf, teaching Aramaic to Maaloula's Christian orphans is a gift from God. المحاسن لغتها غير شكلها مع اللهجة الأنثى. For the nuns and orphans, a source of great pride and inspiration is the woman their convent is named after. Ini gambar Saint Tekla. Ya. Beliau ini yang menemukan desa tersebut, Desa Maklula itu. Ini gambar mengenai daerah
pelarian ketika beliau dikejar-kejar oleh musuhnya. The language she spoke also survived, even though at one time Kemudian dalam pelariannya dia sampai pada satu desa, yaitu desa Maklula itu tadi. Jadi ketika biara itu dibangun, biara Yunani kalau tidak salah itu ya, Ortodoks Katolik, Ortodoks Yunani. لغة أرامويثا محكي لهن يعني مقصد أنا صركوي محكي لها أحسن من كريو والحقيقة إنه الفريسة إنه لغة أرامويثا واحد دولون هن واحد شو حيت شو الفرق بينتين شو الفرق بينتين أوش لغة Ini satu keluarga Muslim ya, around half the local population of 5,000 is Muslim. di desa Maklula. Bred in Malula, Ibrahim Kamar is the proud father of 4 children and 9 grandchildren. Mereka juga melestarikan bahasa Aramaik, bahasa Yesus Kristus. Nah, ketika sebelum diserbu oleh para teroris, ya, ketika terjadi kerusuhan di Syria, itu seperti saudara sendiri antara penduduk yang beragama Islam dengan penduduk yang beragama Kristen Ortodoks ya. Aramaic has a special resonance Ini for local shepherd. penggembala, bahkan untuk domba-dombanya pun diajari bahasa Aramaik. Jadi dombanya ngerti kalau dipanggil pakai bahasa Aramaik, ngerti dia. أنا حقوق نخليك نبات دغري نقطة. Yang mengembalakan ini orang Kristen, ya, orang Ortodoks. أرحب سوريا أرحب بأروماي أرحب عربة الحكي. Jadi dombanya tahu bahasa Aramaik dan bahasa Arab. Today the shepherd is regaling his flock in his native tongue. ليه نسلك عمو حاج؟ ليه لاحلين دربو بلوته؟ ليه الناس كرم اخمر من عاد؟ The Islamic conquest in the 7th century saw the decline of Aramaic and the rise of Arabic. But in remote Little Malula, Aramaic was preserved. شكورة لا لمشي طاير يا عيني. Interest in the language has been revived by a Hollywood blockbuster, Mel Nah, ini Gibson's film yang controversial tadi movie, dimaksudkan The oleh Passion of Pak the Christ. Rudolf, Passion of Christ. Jadi lebih banyak menggunakan bahasa Aramaik. Namun Aramaik yang dipakai di sini adalah Aramaik Chaldean ya, yang ada sedikit kecampuran bahasa Arab. For a devoted Christian, it presents a rare opportunity. The dialogue is Aramaic. نرحملها لهم نمشيها بحر لأن عذب عيتاينا وخاصة يوم اللي عم صلبيلي وما نرقع صلبوني وعذبوني وتكل ما صمروه. Even in the sparse fields of Malula, everyone's a film critic. اللي عم احكي لي Nah, ini penduduknya yang karena dia asli dari penduduk sana ya, jadi ngerti bahasa Aramaik yang ada di film tersebut itu broken, ya, terpatah-patah. Mereka ahlinya soalnya. Over time, many feared the ancient Nah, language ini was in ibu danger of dying kepala out. biarawati di sana yang mengajarkan murid-murid. The orphans are learning to recite the Lord's Prayer in Aramaic. Malula's Christians and Muslims alike are determined to see the ancient Aramaic language preserved and protected. شو ممكن انه نتخيل بلوتح بالله اللغه لانه Nah, ini Muslim ya, ini انه نحكي saudara Muslim kita. بخل رح نحكي سريان ونسكل عن محكين سريان حتى اذا رح نشلح لها طفلات صغورين كلهم عم لا يفيد لهوش مسكين لا مغيله الغيله. Itu tadi gereja Saint Tekla yang selamat dari serbuan para teroris. Oke, ya Bapak Ibu tadi sudah Bapak Ibu saksikan, bahkan kambing pun dibajari bahasa Arab dan Aramaik. Nah, mereka mengerti. Nah, bagaimana dengan kita? Sebenarnya kita bisa melestarikan bahasa itu di sini Bapak Ibu. Kita melihat bagaimana hidup rukun antara penduduk Muslim dan yang Kristen di sana. Bahkan dikatakan oleh pendeta di sana ya tadi bahwa umat Islam pun melestarikan bahasa Aramaik.
Tidak harus ini, wah Aramaik ini harus milih yang Kristen, tidak. Mereka juga ikut melestarikan. Tetapi kata pendeta tadi, yang Muslim malah lebih semangat mempelajarinya ya. Nah, Bapak Ibu, kita di sini di Indonesia memang tidak secara langsung bersentuhan dengan bahasa Aramaik, jauh itu bahasanya Middle East gitu ya, Timur Tengah. Tapi sebagai rasa ungkapan syukur, bahkan kitab suci ini sampai ke kita, bagaimana Tuhan memberkati kita, patutlah kita bisa belajar dan melestarikan, bukan hanya demi kepentingan kita sendiri, tetapi juga untuk banyak hal. Karena untuk akses pendidikan, untuk akses sejarah, kemudian akses teologi, ini selalu mengarah ke sana. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir kalau mempelajari bahasa ini tidak sulit. Kenapa? Dalam bahasa Aramaik ini hanya ada 22 abjad. Kalau Arab kan 28 ya, 22. Jadi mudah sekali. Karena abad ke-1 atau ke-2 Masehi ini kan sangat sederhana. Contohnya, karena pada zaman dulu pastilah murid-murid Yesus atau Yesus tidak menonton TV kan? Nah, tidak ada TV. Oleh karena itu adaptasi TV-nya menjadi bahasa sekarang kalau Siriaknya itu surkolo. Ya, surkolo itu TV, televisi. Karena zaman dahulu tidak ada. Kalau istilah orang sekolahan sekarang ini adalah kata serapan. Jadi bahasa Aramaik ini banyak kata serapannya dalam banyak hal. Karena mereka sendiri punya vocabulary, kosakatanya sangat terbatas. Karena kita bayangkan abad ke-1 pastilah nggak ada mobil ya kan, tidak ada pesawat terbang, itu semua kata serapan Bapak Ibu sekalian ya. Jangan sampai kita kalah dengan domba-domba tadi yang 2 bahasa pun mereka bisa Bapak Ibu. Ya lanjut, saya mau melanjutkan dengan film berikutnya supaya cepat kita secara sempurna. Ini lambangnya Aramaik. Ini cara menulisnya Bapak Ibu. Cara menulis bahasa Siriak atau Aramaik dari arah kanan ke kiri. Begitu rapinya, ya itu seperti kaligrafi. Bapak Ibu perhatikan guratan-guratannya. Begitu rapi. Begitulah caranya penyalinan bapak-bapak gereja, para rasul dari satu kitab ke kitab yang lainnya. Ya, dalam bentuk buku sudah jadi. Cara membacanya dari arah kanan ke kiri, mereka membaca kitab yang tadi sudah dituliskan. Ya. Dilihat dari modelnya, ini adalah serto. Saya tahu karena itu bentuk shinnya seperti gunung gitu, terus he-nya juga seperti itu. Serto berarti Syria Barat. Komalnya juga turun ke bawah. Nah, ini bentuk yang sudah jadi Bapak Ibu. Waw, mim, lamed, kaf. Ya, ini bentuk yang aksara lainnya. Ya, sudah jadi buku. Kalau ini bentuk estrangela Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa perhatikan alefnya. Alapnya bentuknya seperti huruf F, seperti Fanta kembali, itu alapnya ya. Itu salah satu ciri dari bentuk estrangela. Alapnya seperti itu Bapak Ibu. Kalau estrangela biasanya belum ada tanda baca. Ya, alapnya kelihatan sekali, kemudian singkatnya jelas,
Komalnya juga jelas. Nah, ini sudah disarikan seperti yang saya ajukan tadi, mulai yang huruf yang paling awal hingga yang alfabetis yang sekarang yang digunakan. Ini bentuk estrangela Bapak Ibu ya, jelas sekali bentuk estrangela. Kemudian ini bentuk sertonya, ya selesai. Nah, di video kedua ini Bapak Ibu sudah mengenal bentuk-bentuk aksara yang berkembang, yang dulunya hanya abad-abad sebelum Masehi, tapi ini sekarang sudah masa-masa kekristenan, aksara awal, estrangela, estrangelo yang digunakan, terus kemudian cara menyalin kitabnya, kaligrafinya, sehingga yang kita baca saat ini yang kita miliki menjadi Alkitab. Kemudian dalam buku-buku pendidikan juga ada, termasuk beberapa waktu lalu saya melihat melalui online itu buku kimia, matematika, SMA itu menggunakan huruf-huruf ini. Mereka dikenalkan generasi-generasi mudanya. Kalau tidak, mereka akan tidak mengenal lagi, hanya melalui kisah-kisah kepahlawanan, kisah-kisah ini oma opa menggunakan aksara Aramaik dulu bangga begini dan begitu ya. Tetapi ini dikenalkan sehingga mereka pada usia belia pun mereka bisa berdiskusi, kemudian mengabarkan, mempertahankan bahasa Aramaik ini dengan baik. Saya rasa ini tidak usah yang ketiga. Ini aja Bapak Ibu yang ingin saya tunjukkan sebentar. Ini bentuk pendidikan. Ini Assyria Timur Bapak. Khotnya Bapak Ibu perhatikan aksaranya. Ya. Guru SD mereka diajarkan bagaimana mengenal bahasa Aramaik Timur. Bahasa Aramaik Timur ini aksaranya namanya Swadaya atau Maden Khaya. Maden Khaya artinya timur. Swadaya artinya bahasa tutur. ومن لون مدرشياتا جو بغداد وموصل وكركوك بمبقتة أسراية من يالوب بليشانا سوريايا وبشويناية وبربسقانيا والتا الزدقة مردوتاناية دبني ليشانا كلدايا سوريايا أتورايا والقاهي قمايا جو عراق شوريلا مولبتا رشمائيت بأهل ليشانا جو مدرشياتا Bapak Ibu juga mendengar, bisa membedakan video ini dengan video sebelumnya. Ini banyak AAA ya, Bapak Ibu perhatikan. وسيمتة برلمان والشلطانوتا دقليمة كردستان انفقلن من يانا من قانوني التشمشتت كل ابني بنيتا ومن بيني قانون وزيرو تربيتا بقليمة كردستان رقمة أربا جو استري اميرخا اتقطشا شتت ألفا واتشمة. Sedangkan yang tadi videonya banyak logat O-nya ya Bapak Ibu. رقمة أربا عودت للشاني قال الوثا للشانة مولبتا بمشق للشرواية لبنية ببنياتا. Ya, saya hentikan karena ini agak panjang. Jadi Bapak Ibu sekarang sudah bisa membedakan. Video yang tadi banyak logat O itu Mesopotamia Barat atau yang biasa diajarkan di gereja Ortodoks Syria. Sedangkan ini gereja Assyria Timur. Terus kemudian aksaranya Bapak Ibu bisa membedakan juga bagaimana menulis alapnya, ya. Kemudian baitnya gimana? Alapnya seperti angka 2. Kalau Bapak Ibu memiliki buku ini, bentuk alapnya atau aksaranya sama dengan yang video ini. Ya, yang buku saya ini sama dengan aksara Swadaya atau Maden Khaya. Saya lanjutkan kembali Bapak Ibu. Oke, sebelum ke sini ya. Nah, itu adalah perkembangan aksara Aramaik, bagaimana atau siapa yang melestarikan bahasa Aramaik. Kalau di Maklula dicontohkan bahwa penduduk Muslim maupun Kristiani itu berdampingan, sama-sama melestarikan, tidak harus identik dengan
Aramaik harus Kristen. Mestinya demikian, tetapi karena sudah terjalin hubungan yang baik sejak lama, itu menjadi warisan bersama Bapak Ibu sekalian. Ya, warisan bersama. Nah, di makalah saya yang apa sumbangsinya, kontribusinya apa? Mungkin Bapak Ibu melihat di judul makalahnya ya. Nah, Aksara Sirto yang ada hubungannya yaitu ya. Aksara Sirto saya mencari tidak menemukan kata ini di dalam Lukas 6 ayat 40. Kenapa tidak ada seperti ini? Saya kurang tahu mereka mengambilnya apa dari bahasa Ibrani dan seterusnya. Tetapi paling tidak pengertiannya adalah selesai, genap, berakhir, finish begitu Bapak Ibu. Yang ada pengertiannya ceritanya yaitu mengenai kalau seorang murid tidak lebih tinggi dari gurunya. Ini kisahnya dari Lukas itu Bapak Ibu. Nah, mengenai contoh yang lainnya Bapak Ibu bisa melihat dari dictionary yang halaman bawah bahwa ini tidak ada hubungannya dengan penggenapan atau buku yang dimaksudkan yang di depan. Sekarang contoh yang kedua. Nah, ini apa namanya? Tadi yang saya tunjukkan Bapak Ibu, who is perfect ya. Digamir ya, tidak ada muslim, tak ada. Ini dalam aksara ekstrangela. Ekstrangela itu maksud saya seperti fanta terbalik itu ini. Ya, huruf F terbalik itu ciri khas ekstrangela dan tidak ada tanda vokal karena memang awalnya begitu. Walaupun sekarang ini ada beberapa orang yang mencoba memvokalisasikannya untuk memudahkan membaca, tapi menggunakan aksara ekstrangela yang lebih tua umurnya. Sekarang saya contohkan juga di yang aksara serto ini Bapak Ibu. Nah, ini serto. Bapak Ibu yang hurufnya seperti tanda vokal ya. Tanda vokal seperti ini adalah bunyinya O. Sedangkan ini kaf, lam, kemudian nun. Sorry. Nah, ya. Kemudian ini yang berasal bunyinya O. Kalau di Syria Timur akan bunyinya A. A itu skapa, di sana namanya skovo. Ya. Kemudian ini bunyinya tanda vokal ini E. Ini gomal, gamal. Ya. Kalau bahasa Arab jamal gitu ya, J. Kalau Syria Barat gomal, ya bukan gombal ya Bapak Ibu ya, gomal ya. Terus kemudian ini yud dan ini res. Ini dalet, ya dalet itu dak karena ada vokalisasinya a. Ini gamal, gomal. Kemudian mim, ini i. Kemudian yud sama res. Ya ini Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bisa melihatkan ini adalah ayat yang ke-40 dari Lukas 6. Ya ini perkembangannya yang sudah saya buktikan bahwa kata tersebut satu tidak ada, kalaupun mungkin andaikan mereka ngambil dari mungkin Ibrani, Habrit Hadasa misalkan, tapi tidak semudah itu diartikan yang dimaksud. Bapak Ibu bisa baca di makalah kenapa di sana sudah saya simpulkan, ya disimpulkan nanti Bapak Ibu bisa baca. Yang kedua, saya cepat saja mengenai Injil Barnabas versi Turki, ini juga sedang ramai dibicarakan. Saya ingin ilustrasikan, lihat film ini sebentar Bapak Ibu. Turkish authorities have confirmed that an ancient Bible thought to be 1500 years Bapak Ibu bisa perhatikan aksaranya ya. after being seized from a gang of smugglers. The document is in Aramaic, the language of Jesus Christ, written in gold Syriac letters on leather pages loosely bound together with string. It was part of a haul recovered 12 years ago by police targeting traffickers in ancient artifacts in southern Turkey. Since the case went before a judge, it's thought the Bible languished in a safe at the courthouse in Ankara and was only recently transferred to a museum in the city. The pages are reported to have retained many original traces of the period, though Turkey's Ministry of Culture said it will now undergo restoration work. It's believed the Bible might be worth up to 20 million euros. Ya, Bapak Ibu sekarang sudah melihat aksaranya yang digunakan adalah aksara timur, ya, Swadaya, Madin Khaya. Mereka mengagungkan bahwa inilah Injil yang asli. Ya, di dalam makalah sudah saya sebutkan di sana ada seorang tokoh juga pendidik yang masih menggunakan ini, berasal dari Surabaya, masih menggunakan apa namanya Injil Barnabas ini sebagai sesuatu atau termasuk bahan pustakanya.
Bahkan dia mengambil atau mengutipnya dari versi Arab. Mari saya kutipkan bacaannya, kenapa ini palsu. Bapak Menursena dalam bukunya mengatakan bahwa semua terbitan Injil Barnabas, baik yang beredar sekarang, itu atas semua edisi Oxford, buatan Lonsdale, Rack, dan Laura Rack, tahun 1907, dengan catatan kritis yang membuktikan kepalsuannya. Ya. Tetapi dalam penerbitan berikutnya oleh Muslim Begum Ailsa Bawani Waqf dari Karachi dan banyak penerbitan yang menyusul kemudian, catatan kritis ini tidak dimuat atau diabaikan. Bahkan bukan tanpa kesengajaan, dalam penerbitan-penerbitan itu telah ditukar dengan berbagai kutipan kitab Perjanjian Baru dan catatan-catatan yang dimaksudkan untuk menguatkan isi Injil itu. Ketika orang-orang Islam di Mesir meneruskan penerbitan Injil itu dalam bahasa Arab, seperti dianjurkan oleh Rashid Ridha, buku ini kemudian disebarluaskan dan digunakan oleh sementara pihak untuk menandingi misi Kristen. Walaupun kenyataannya ia sulit meyakinkan orang tentang kebenarannya. Nah, kita melihat ketidakjujuran informasi ini. Ini adalah kesimpulan yang sudah ditulis dalam bukunya Bapak Bambang Nursena. Bapak Ibu bisa mengoleksinya. Bukunya seperti ini, kalau Bapak sudah punya, ya, ini akan dijelaskan lebih lengkap, ya Bapak Ibu, mengenai kenapa ini palsu dan sebagainya berdasarkan yang berbahasa Itali atau Spanyol. Nah, saya hanya mengupas sedikit yang versi Turkinya ini, yang katanya adalah induk dari mereka semua, Spanyol, yang berbahasa Spanyol maupun Itali. Di mana palsunya? Kita lihat fotonya di sini. Saya lampirkan. Ya, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat tulisan-tulisan ini, ya. Kalau nanti membaca buku Al-Bait ini akan pasti bisa membacanya. Di sini dibacakan oleh Aina. Aina itu suatu organisasi dari Assyria Timur yang mengoreksi bahwa ini Injil ini palsu, ya, organisasi ini, ya, Alkitab ini. Bacaannya adalah Besimit Maran Pais Ketiwa Alha Ketawa Al-Idate de Rabbane Dedira Ilaya Beninwe Besita de Alpa Weham sama Demaran. Dalam nama Tuhan kita, buku ini ditulis dengan tangan para biarawan dari biara tinggi Niniwe tahun ke-1500 dari Tuhan kita. Apa yang salah di sini? Kita lihat selanjutnya. Ya. Kata pertama, Besimit Maran. Maksudnya kan dalam nama Tuhan kita. Ya. Bahasa Aramaik tadi itu sangat mudah dikenali oleh orang Assyria zaman modern ini. Mestinya kalau ini zaman-zaman abad-abad tahun-tahun awal, katanya abad kedua, abad kelima gitu ya. Pastilah orang-orang modern itu tidak semudah itu ya. Artinya karena tata bahasanya berbeda, walaupun aksaranya sama, tata bahasanya berbeda. Jadi tidak mudah seperti itu. Kemudian ejaannya keliru. Tulisannya di sini Besimit menggunakan tau ya. Kita lihat tau apa tet ini ya. Saya tunjukkan Bapak Ibu. Besimit ini bait ya Bapak Ibu. Bait ini shin, kemudian mim di sini karena ada selama pesika. Selama pesika itu tanda vokal i. Kemudian ini ada tau. Ya. Ini ada tau Bapak Ibu. Kembali sini. Ini huruf T ya, tau. Ya mestinya tidak seperti itu tadi diulas. Harusnya menggunakan D. Ya, karena dalam bahasa Assyria itu D adalah bentuk genitif, menyatakan kepemilikan dan merupakan prefiks awalan untuk kata yang mengikutinya. Sedangkan dalam inskripsi tadi digunakan kata T dan muncul sebagai sufiks atau akhiran. Tadi kan T di belakang ya Bapak Ibu ya. Taunya ada di tulisannya di belakang. Jika kita mengikuti tata bahasa asli yang benar, maka seharusnya dibaca Besima Demaran, bukan Besimit Maran. Bapak Ibu perhatikan, T-nya tadi tulisannya di belakang di sini itu adalah bentuk Assyria modern. Tapi kalau yang asli Alkitabiah itu bukan T, tapi seharusnya D. Tapi D ini mengikuti kata Maran, ya kepemilikan di sini.
yang artinya demaran itu Tuhan kita, ya. An ini kan kita, ya. Mar itu Tuhan, Lord, ya. Terus D, ya, dari Tuhan kita. Ini adalah salah satu dari ada 10 argumen sebenarnya Bapak Ibu, karena saya hanya menyingkat waktu. Dari covernya ini kita sudah bisa melihat bahwa ini palsu. Dari orang biasa kalau sudah bisa membaca pun, loh ini kan nggak sesuai. Kalau Bapak Ibu dalam saya transfer ke bahasa Indonesia, Bapak Ibu bisa membaca ejaan yang baru, ejaan yang sekarang ini bahasa Indonesia dengan ejaan zaman Presiden Soekarno, bahkan ejaan Melayu sebelumnya. Langsung Bapak Ibu bisa menyatakan itu, mudah sekali. Sama halnya dengan bahasa Assyria, orang Assyria akan mudah sekali membedakan. Nah, ini Bapak Ibu yang... Nah, terus bagaimana tanggapan dari umat Muslim? Di sini Dr. Abbas, ini kalangan akademisi Islam ya, Dr. Abbas Mahmud Al-Aqad, guru besar Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, mengajak umat Muslim sedunia untuk menjauhkan diri dari Injil Barnabas. Dalam bukunya Hayatul Masih fit Tarikh Wasqisufil Asril Hadits, terbitan Kairo Darul Hilal, ia menguraikan kepalsuan Injil tersebut. Kalau ini bukan hanya menyerang ajaran agama Kristen, tapi juga agama Islam. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di dalam buku-buku yang ada kenapa demikian. Ya, ini karena itu bagi akademisi Islam sendiri, buku Injil Barnabas yang baik Turki, Spanyol, Italia sudah tidak dimasukkan dalam daftar pustaka lagi, kecuali hanya contoh bahwa ini memang tidak benar. Tapi sebagian orang lagi menggunakannya hanya untuk memperkeruh suasana Bapak Ibu. Jadi saya hanya mempresentasikan ini sehingga Bapak Ibu bisa jelas. Karena dengan belajar bahasa Aramaik itu bukan sekedar menyenangkan kita untuk pribadi, tapi ini kaitannya dengan masalah teologis. Kalau kita tidak bisa membaca, ya kita akan kesulitan kalau ingin mendalami lebih jauh lagi Bapak Ibu sekalian. Nah, saya akhiri makalah saya pada hari ini dengan akhat sapya nusatan min akhta wal wawatoha sukala wa ulura wal roha dekusa min alam tama lalam almin amin. Biarlah jiwa kita dibersihkan dari rasa amarah dan permusuhan. Terpujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus sekarang dan selama-lamanya. Amin. Terima kasih dan selamat malam. Baik, ini sudah pukul 8:30. Kita punya waktu sekitar 45 menit untuk bertanya jawab. Jadi Bapak-bapak tadi sudah diulas bagaimana tentang bahasa yang biasa dipakai atau yang merupakan bahasa sehari-hari yang digunakan oleh umat di Galilea. Umumnya di Galilea ini pakai ini. Di mana Kristus melakukan banyak syiarnya ya di sana. Nah, kemudian ya tadi sudah ada video-videonya ya, dari Bung Rudolf ditunjukkan mengenai kota Maklula, kota yang sering atau kerap kali didatangi oleh Yesus Kristus sendiri. Itu desa Maklula, makanya dilestarikan. Tetapi beberapa waktu lalu sempat diserbu oleh para pemberontak, ya, karena desa Maklula ini masuk di dalam wilayahnya Syria, ya, pemerintah Syria. Ya. Tetapi Maklula ini dekat ke Lebanon atau Israel, ya, dekat dengan negara-negara itu, sehingga mereka masuknya lewat sana. Untung sempat terjadi pertempuran, tetapi tidak sampai merusak terlalu parah gereja yang ada di sana, gereja peninggalan, gereja yang tua, yang didirikan oleh para biarawan dari Ortodoks Yunani. Gereja tersebut dinamakan Saint Tekla karena nama si penemunya itu, si pendiri gereja itu diabadikan di sana, yaitu Saint Tekla itu sendiri. Ya, tadi ditunjukkan di video itu ada rute ketika dia diuber oleh lawan-lawan mereka, kemudian mendapatkan mujizat, menemukan jalan tersebut, sehingga masuk ke desa Maklula. Tadi Bung Rudolf juga sudah menunjukkan
video mengenai Injil Barnabas yang kira-kira bulan Desember kemarin ya. Bulan Desember kemarin ini diumumkan oleh pemerintah Turki tentang penemuan sebuah Injil ya, yang bertuliskan menggunakan aksara Aramaik di Turki sana. Nah, tetapi kemudian menjadi menggelegar itu karena beberapa wartawan, banyak wartawan yang seringkali memblow up persoalan. Jadi kalau tadi Bung Rudolf di sana ada videonya itu dituliskan tahun 1500 Masehi, persoalannya adalah yang dimaksudkan 1500 tahun. Jadi di sana itu kalau Bapak buka internet ya, nanti Bapak akan dapatkan di sana ada tulisan mengenai Injil Barnabas yang ditemukan 1500 tahun. Nah, 1500 tahun ini maksudnya apa? Injil ini ditulis tahun 1500 ataukah 1500 itu kira-kira dari mulai tahun sekarang dikurangi 1500. Berarti berapa kira-kira? 500-an kan? Oke? Ya. Oke. Nah, yang seperti itu. Itu yang kadang-kadang enggak diperhatikan oleh media. Jadi terus langsung di blow up. Nah, ketika sudah mulai tenang sedikit, dibaca berulang-ulang, oh ya, memang terjadi kesalahan di sana. Tetapi persoalan ini kemudian meruncing, ya. Bukan meruncing sebetulnya. Jadi kemudian Vatikan memberi reaksi bahwa Vatikan ingin mendapatkan akses penuh atas Injil temuan tersebut. Sehingga Vatikan meminta izin kepada pemerintah Turki untuk meneliti lebih lanjut apakah ini benar seperti yang diduga semula. Ya. Begitu, jadi kontroversi ini sudah lama sekali sehingga Pak Bambang pun kemudian menuliskan bukunya ini, ya, Injil Barnabas. Dan kalau Bapak mengikuti ISCS tekun, maka Bapak akan mengerti bahwa justru tulisan pertama Pak Bambang itu adalah tentang Injil Barnabas ini. Dan ini ditulis ketika beliau masih kuliah di perguruan tinggi, S1. Belum selesai, tapi saking mangkelnya Pak Bambang gitu ya. Lalu dia bertekad untuk menulis buku ini. Ya, Injil Barnabas. Ini tulisan beliau yang pertama kali. Ketika beliau belum jadi sarjana. Mau lulus jadi sarjana, ditinggal dulu untuk nulis ini. Ini sampai sekarang ada bukunya. Baik, kita buka termin yang pertama. 3 orang penanya. Oke, yang di belakang saya kalau gitu 2 penanya dulu, tapi sebelum bertanya tolong untuk kedua penanya mohon menyebutkan namanya terlebih dahulu. Kemudian kalau bisa ya langsung to the point, jadi jangan berpanjang-panjang karena waktu yang kita punya itu terlalu sedikit. Jadi tolong lebih singkat saja karena dengan pertanyaan singkat memberikan waktu bagi orang lain maupun pembicara untuk menjelaskannya kepada Anda. Baik, terima kasih. Silakan. Siap. Duduk saja, Pak ya. Oh, nama? Nama saya Mustafa dari YAI. Mas Mustafa, oh ya. Ini saudara dari Gus Durian ini ya? Iya. Oke, silakan. Saya salut dengan ini makalah. Saya ucapkan terima kasih Bapak Rudolf telah memaparkan tentang bahasa Aramaik. Tetapi di dalam makalah kurang dijelaskan sejarah kemunculan bahasa Aramaik itu pada tahun berapa, itu kan. Hanya dijelaskan di sini di dalam makalah itu sejak abad ke-9 sebelum Masehi bahasa Aramaik telah menjadi bahasa internasional yang digunakan dalam bahasa sehari-hari di Palestina, itu kan. Kalau kita orang awam itu
nggak akan paham dengan makalah Anda itu kan. Makalah saudara Bapak Rudolf. Nah, ini saran itu kan. Kedua, saya ingin mempertanyakan, tadi kan narasumber mengatakan bahwasanya bahasa Aramaik itu adalah bahasa Yesus atau bahasa Tuhan, itu kan. Tetapi bahasa Ibrahim atau bahasa Ibrahim ya, itu juga bahasa Tuhan, tetapi digunakan di dalam bentuk atau konsep religius, itu kan. Yang ingin saya pertanyakan itu bagaimana ketika Yesus atau Tuhan berdialog dengan masyarakat, apakah Yesus atau Tuhan itu menggunakan bahasa Ibrahim atau bahasa Aramaik itu? Ya, saya ingin minta penjelasan itu. Oke, ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Satu lagi, ya, satu lagi penanya. Ya, silakan. Nama saya Denny dari Mas Denny ya. Ya. Oke. Saya mau menanyakan tentang bahasa tentang kata Isa Al-Masih. Isa Al-Masih, ya. Itu kalau dalam Wikipedia itu katanya dari bahasa Arab. Ya. Kemudian saya menemukan info lagi bahwa Isa Al-Masih itu dari campuran bahasa Yunani dan bahasa Arab. Jadi kayak karena bahasa Yunani waktu itu kan bahasa internasional. Nah, kemudian dari bahasa Yunani itu juga orang Arab itu menyerap bahasa Yunani tersebut menjadi Isa Al-Masih. Jadi saya mendapat dua info ini, kira-kira sejarahnya kata Isa Al-Masih itu seperti apa sejarahnya? Itu aja. Oke, ya, terima kasih. Monggo, Bung Rudolf. Kurang lebihnya kalau Aramaik ini awalnya pastilah Aramaik yang disebut Old Aramaik dalam buku saya dan tadi itu tahun 975 hingga 700 sebelum Masehi. Artinya pada saat kekaisaran Assyria Empire gitu ya, itu menaklukkan area-area sekitarnya. Ya, jadi biasanya kalau tahun persis ya mungkin tidak ada yang letterlek seperti itu, beda dengan zaman modern, terkodifikasi, tertata rapi. Kalau tahun-tahun sebelumnya biasanya berdasarkan kurang lebihnya, ada selisihnya ya Mas ya. Itu yang pertama, nanti Masnya bisa lihat di makalahnya. Yang kedua mengenai bahasa sehari-harinya ya Yesus Kristus atau Isu Mesiha ya Mas ya. Ya, setelah beliau membacakan kitab, tentunya kitabnya dalam bahasa Ibrani. Ibrani yang mana gitu kan? Ibrani yang berkembang pada zaman itu, bukan Ibrani yang tahun-tahun sebelumnya, karena pastilah bahasa Ibrani juga berkembang Bapak Ibu ya. Nanti dalam session bahasa Ibrani Bapak Ibu bisa melihat perkembangannya. Nah, setelah membaca kitab ayatnya dalam Perjanjian Lama, Tanakh itu ya, Torah, Nevim, Ketuvim ya, itu baru diterjemahkan dalam bahasa sehari-hari yang pada zaman itu seperti yang saya sudah ungkapkan, di wilayah Mesopotamia, wilayah Palestina adalah bahasa Aramaik. Bahasa komunikasi mereka adalah bahasa Aramaik yang sudah berkembang, yang sudah ada. Dan Aramaik pada zaman itu adalah kira-kira Middle Aramaic. Contoh khotnya, contoh aksaranya sudah saya berikan, salah satunya adalah Ekstrangela. Ada juga yang Aramaik tapi aksaranya yang seperti zamannya Bar Kokhba ya, yang lebih eksklusif ke Yahudi. Aksaranya maksud saya, tapi bahasanya tetap Aramaik. Karena saya pernah baca koleksi Alkitab teman saya, Gracia ya. Itu khotnya aksaranya itu bahasa Arab, tapi sebenarnya itu bahasa Indonesia, Bapak Ibu. Saya perhatikan Arab, oh bahasa Indonesia. Jadi kira-kira pada zaman dulu itu lebih banyak kayak kalau bahasa Arab Pegon ya, Jawa Pegon gitu ya. Tulisannya Arab tapi itu bahasanya Jawa. Jadi kira-kira seperti itu pada zaman-zaman dahulu dan sampai sekarang pun demikian. Kalau Bapak Ibu membaca Alkitab Aramaik, hati-hati juga yang dimaksud itu apanya dulu.
Aramek dalam hal tata bahasanya atau grammarnya atau aksaranya. Kalau aksaranya mereka bisa interchangeable dengan ketafazuri. Ketafazuri adalah bentuk seperti Yahudi modern. Apa namanya? Bentuk kotak-kotak. Bapak Ibu kalau lihat bahasa Ibrani itu kotak-kotak. Tapi bahasa yang digunakan adalah Aramaik. Itu ada Alkitabnya. Nah, tapi ada juga yang originalitasnya yang menggunakan serto atau sekarang ini serto atau swadaya atau madinkhaya. Itu yang digunakan, bahkan Estrangela itu lebih Aramaik gitu ya. Sedangkan yang tadi agak sedikit ke Yahudinya ya karena kotak-kotaknya tadi, cuman bahasanya Aramaik. Nah, Bapak Ibu ketika beli buku di Amazon ya akan harus pintar-pintar memilih khot apa, aksara apa yang Bapak Ibu pilih. Jangan-jangan maunya yang serto, maunya yang swadaya, ternyata yang dibeli adalah khotnya yang ketafazuri, yang kotak-kotak yang seperti orang Yahudi modern sekarang ini. Nah, kembali ke tadi, memang pada zaman Tuhan Yesus itu tafsirannya, komunikasinya bahasa Aramaik atau Syriak, atau lebih ke dalam lagi itu early Galilean, Syriak daerah Galilea, ya Danau Galilea yang kita Bapak Ibu kalau pernah ke sana ya di daerah situ prototipenya seperti itu, hurufnya kayak Pak. Tapi komunikasinya menggunakan Aramaik yang dialek Galilea tadi sudah sama dengan Aramaik yang ada di Damaskus dan lain-lainnya karena mereka sama saja secara berbeda ya, bukan berbeda seperti bahasa Indonesia dan Inggris pasti berbeda. Tapi kalau dialek saja sama seperti yang saya contohkan tadi, kalau kita berasal dari Surabaya ke Malang misalkan ya, oh ini logat orang Malang, tapi kan kita komunikasi masih ngerti ya. Dari Surabaya kemana lagi, misalkan ke ya Jawa Tengah misalkan Jogja atau Solo gitu ya, tapi bukan yang bahasa yang lebih halusnya, tapi yang bahasa komunikasinya sehari-hari kita masih bisa menangkap ya. Atau orang dari daerah Jawa Tengah sendiri, Jawa Tengah yang orang Semarang, orang yang Tegal dan sebagainya, komunikasi masih mengerti bahasa Jawanya. Nah, kira-kira seperti itu kondisinya pada zaman Maraniso Mesiha. Beliau dan murid-muridnya menggunakan bahasa Aramaik atau dialek-dialek yang mereka gunakan, sehingga banyak hal mestinya kita lebih ingin tahu lebih banyak, mungkin ayat-ayatnya gimana, kemudian cara penyampaiannya gimana, itu akan menarik sekali dengan melalui kajian-kajian ISCS ini, sehingga kita bisa secara tidak langsung Bapak Ibu sudah melestarikan, walaupun hari ini Bapak Ibu mungkin ada 2 kosakata atau 5 kosakata yang Bapak Ibu pelajari atau dapatkan dalam forum ini. Ya, dari serto, kemudian alab, bait, gamal, dalat gitu dan seterusnya sampai tau 22 abjadnya. Kalau Arab 28 ya Mas ya, 28 ya Mas ya. Ya. Nah, itu seperti itu. Nah, ini akan menjadi berkat kalau setiap saat kita akan baca Alkitab kita dan akan secara tidak langsung merupakan salah satu bentuk ucapan syukur kita pada Tuhan ya. Kita selaku pelaku sejarah di mana di Indonesia ini walaupun bukan rasnya orang Aramean atau Assyriak sana, tapi kita sudah berusaha melestarikan supaya bahasa ini tidak punah ditelan zaman. Begitu ya Mas ya. Yang kedua, Mas Denny ya, mengenai Isa Masih. Bukan, mengenai bahasa Aramaik yang Aramaik. campuran antara Arab dengan Yunani, apa benar? Arab dan Yunani ya, saya belum tahu sumbernya, mungkin kalau ada sumbernya ya Mas. Tapi setahu saya itu bahasa Syriak di sana, di Assyria Timur ada biara di sana namanya Isania. Ya, Isania pengikut-pengikut Isa, itu Bapak Bambang sudah mengulas lebih dalam. Isa ada yang Isa ini kan bahasa Arabnya ya, itu berasal dari Iso, ya itu atau kalau bahasa ini Isa Mesiha. Iso Mesiho ya. Jadi kalau logat timur dan logat barat itu Isa dan Iso ya. Jadi mereduksi kata I, kalau Bapak Ibu baca tulisan-tulisan di sana I panjang itu, kalau kita di sini kan standarnya I-nya pakai caping gitu atau garis lurus. Di sana biasanya pakai double E. Nah, kadang-kadang kita bingung ini E panjang atau I panjang ya. Itu I ya, Iso atau Isa ya. Jadi seperti itu. Kemudian Shin-nya ada ya, kalau di luar itu kan Shin SH ya. Kalau sudah di Indonesia kan pakai SY ya. Ya seperti itu, seperti dalam bahasa Ibrani ya, Shalom. Biasanya kalau di bahasa
Inggris kan gitu, tapi kalau Indonesia Shalom pakai SY, ya abjadnya yang abjad Indonesia. Nah, kurang lebih seperti itu karena sepengetahuan saya kalau orang-orang Syria Timur maupun orang Syria menyebutnya Iso Mesiha atau Isa Mesiha. Jadi kalau Isa Al-Masih itu sudah memang pengaruh Arab, artinya di Biara itu ada namanya pengikut Isa Isania ya di daerah sana, dan kemudian berkembang ke arah Arab, negara-negara Arab sana. Ya, itu mungkin jawaban saya mengenai perkembangan nama Isa Al-Masih. Oke, puas Mas Denny? Ya, enggak, sedikit tambahan aja ya. Jadi kalau tadi sampean menyatakan bahwa Isa Al-Masih gitu ya, campuran antara Arab dengan Yunani. Bahasa Yunaninya Al-Masih itu apa? Kristus ya? Ya, Kristus. Kalau bahasa Arabnya, ya Kristus kan? Ya. Yesus, ya Yesus, ya tulisannya begitu. Tapi Kristus itu kan Kristos kan ya, bahasa Yunani. Dari Mesiha ke Kristus itu kira-kira lompatannya kan terlalu jauh itu ya, Mas ya. Oke, gitu ya. Logik aja lah, logik aja. Tapi kalau Arab ke Aramaik, iya. Gitu. Aramaik, Arab, yes. Dari Mesiha jadi Masiah. Ya toh? Gampang. Tapi kalau Yunani, aduh Mas, Kristus sama Mesiha. Piye kalau mau bunyikan ini. Kalau sama pun itu bagaimana? Samanya di mananya gitu kan. Susah gitu ya. Oke. Saya malam ini rupanya kedatangan saudara saya, ini saudara tua saya ini. Ini jagoannya YSIS juga ini, Mas Anas. Selamat malam Mas Anas, ditemani oleh Bung Freddy yang kemarin bersama-sama Pak Rudolf ini mengunjungi Galilea. Sudah naik kapal itu ya. Kapalnya yang apa? Kapalnya Petrus ya. Makan ikan Petrus juga ya. Asik. Ada yang bertanya lagi di belakang? Oke, satu orang. Mas Anas, cuman dua penanya. Oke, Mas tolong sebutkan nama ya. Oke. Shalom. Shalom. Nama saya Adoniram. Siapa Mas? Adon aja Pak, terlalu panjang kalau Adoniram. Oke, Adonai. Iya, saya mau bertanya Pak Rudolf, apa perbedaannya bahasa Aramaik yang dipakai di dalam Pesita dengan bahasa Aramaik yang dipakai di dalam Targum? Iya, makasih. Oke, Targum dan Pesita ya. Cuman satu aja? Pesita Aramaik dan Targum. Oke, penanya kedua silakan. Mas Hari. Ya, terima kasih kesempatannya. Nama saya Hari. Pak Rudolf, terima kasih penjelasannya cukup jelas bagi saya. Cuman ada satu pertanyaan yang ganjal dari rumah tadi, memang saya siapkan. Sangat. Iya. Jadi saya kepingin tahu jembatan antara perubahan dari bahasa Aramaik ke Arab. Aramaik ke Arab. Iya, karena itu bahwa yang saya bingung itu gini, Pak Rudolf. Yesus itu pada saat itu berbicara dalam bahasa Aramaik, kita tahu semuanya. Itu bahasa tuturnya setiap hari seperti itu. Tidak adakah sebuah tulisan asli Alkitab? Karena memang buktinya rasanya tidak ada. Ada gitu aja, terima kasih Pak. Arti Perjanjian Baru ya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau yang ya memang ada yang Pesita, yang Targum, yang Perjanjian Lama, yang Pesito gitu ya, PLPB istilahnya ya. Ini ya importer gitu ya. Jadi bisa untuk studi bersama. Nah, sedangkan Targum-Targum yang ada, kalau itu Targumnya untuk kepentingan sekarang, kemungkinan ya penyelarasan aksaranya ya sekarang ya. Kalau kita gunakan Targum pada zaman itu ya seperti yang saya contohkan dalam slide atau dalam makalah, Bapak Ibu atau Mas bisa melihat di dalam makalah saya. Itu contoh-contoh ada Targum Palestina, kemudian ya Targum Babilonia. Di sana ada aksara-aksaranya yang berbeda dengan yang ada sekarang ini. Sedangkan pada itu zaman Jewish Aramaik atau Late Aramaik, Targum Palestina terutama ya, bisa dilihat bentuk Aramaiknya, aksaranya seperti itu, dan Babilonia. Nah, dari sini
menurut hemat saya itu Aramaiknya perkembangannya pada zaman Late Aramaik, kemudian arahnya, wilayahnya juga berbeda dengan yang ada dalam Pesita. Karena yang seringkali kita dengar Pesita Perjanjian Baru selalu menggunakan 3 aksara ini, walaupun ada yang menggunakan aksara Ibrani yang bentuknya ketafazuri. Bapak Ibu juga pasti akan mendapatkan itu kalau memesan Alkitab, ya, menggunakan bahasanya. Bahasa dan aksara, tolong agak sedikit bedakan bahasa dan aksara. Maksudnya ada grammarnya yang bahasa modern, ya, ada bahasa juga, bahasa Aramaik ini ada 2, yang Neo-Assyrian yang zaman sekarang ini, yang bahasa gaulnya begitu, dan bahasa Aramaik biblical pada zaman Perjanjian Baru, ya. Aksaranya tapi sama, menggunakan swadaya, tapi ketika kita membacanya itu akan berbeda grammarnya. Ya Bapak Ibu sekalian, nah itu karena itu paralelisasi seperti itu seringkali kita jumpai termasuk dalam bahasa Ibrani. Ya, bahasa Ibrani yang Biblical Times kemudian sama bahasa Ibrani modern. Tapi aksaranya atau skripnya itu sama menggunakan ketafazuri, ya, kotak-kotak seperti itu. Ya, jadi menurut tema saya yang masalah Targum dan Aramaik jelas sekali berbeda. Kecuali penyelarasan kalau dicetak ulang misalkan dengan zaman yang sekarang ya namanya Targum dan aksaranya sekarang. Saya membaca juga di dalam Targum online ya mengenai kitab Kejadian sampai yang PL pokoknya ya. Tapi dia menggunakan aksaranya aksara ketafazuri, huruf Ibrani modern. Karena Targum kan yang untuk PL gitu ya. Itu menggunakan aksara Ibrani modern aksaranya ya. Nah itu yang bisa, bahkan ada tanda vokalnya sama persis dengan Ibrani modern, cuman grammarnya yang berbeda. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan untuk menjawab Pak Hari ya. Pak Hari ya. Pak Hari. Aramaik ke Arab. Aramaik ke Arab ya. Ada masa peralihan Pak. Masa peralihan itu kira-kira antara abad ke-5 akhir sampai awal abad ke-6 ya. Itu ada proses peralihan bahasa Aramaik ke Aramaik terutama yang dari suku Nabatea itu ya, Aramaik yang dari Syria Barat, Syriak itu dengan menggunakan aksara itu mereka beralih ke barat. Karena yang timur yang berada di Iran, Persia, mereka masih tetap mempertahankan keasliannya hingga saat ini. Jadi untuk berinteraksi ya sedikit sekali interaksinya. Tapi yang dari gereja Ortodoks Syria itu memang juga turut melahirkan aksara itu tadi, aksara Aramaik. Sedangkan kita bisa membaca inskripsi Kristen awal ya dalam bahasa Arab itu pakai hot kufi ya, pakai aksara kufi ya. Itu merupakan proses-proses peralihan Pak. Itu antara abad ke-5 akhir sampai abad ke-6 ya. Bahkan mungkin sebelumnya ada inskripsi Umul Jimal, Zabat, itu kita bisa melihat aksara-aksara itu adalah proses-proses peralihan sampai pada benar-benar bahasa Arab yang berkembang pada abad ke-7 Masehi, ke-6 hingga yang modernnya saat ini. Tapi proses peralihannya dari yang Syria Barat lebih banyak aksaranya, dari turunan aksaranya, sekitar abad ke-5, abad ke-6 Masehi. Sedangkan yang Syria Timur yang menggunakan khot atau aksara Mahden Khaya, Swadaya, mereka sampai hari ini masih mempertahankan. Seperti tadi sekolah, itu sekolah yang modern sekarang ini di Irak. Ya, bapak gurunya menuliskan dari kanan ke kiri dan hurufnya masih begitu, tidak tersentuh yang Islam, kecuali model kayak kaligrafinya, susunan kaligrafinya, cara menulisnya ya itu yang sama. Tapi ya itu tadi yang perubahan-perubahannya banyak yang di wilayah barat dibanding yang wilayah timur. Terus yang kedua? Yang kedua bukti tulisan asli Aramaik murid-murid Yesus. Ada apa? Oh, tulisan asli ya. Nah, tulisan asli saya kira ya kan kalau original itu kan sudah banyak ya, mungkin salinan gitu ya. Kalau tulisan asli ya saya rasa tidak ada, cuman ada salah satu klaim dari gereja Syria Timur bahwa bahasanya ini Aramaik. Tapi kan manuskripnya gimana kan belum ada ya. Belum ditemukan atau belum ada yang benar-benar tulisan tangan para rasul, tapi yang salinan-salinannya itu ada. Sampai hari ini salinan-salinannya. Nah, masalahkah apakah dalam ilmu tulisan itu salinannya menggunakan bahasa Yunani dan atau Aramaik, itu masih ada perdebatan. Tapi manuskrip yang ada ternyata masih banyak yang menggunakan Yunani, ya.
46 itu ya, jadi manuskrip Yunani. Sedangkan dalam komunitas bahasa tutur, bahasa lisan memang menggunakan bahasa Aramaik. Timbullah pertanyaan, apa tidak mungkin selain bahasa lisan terus tulisan? Ya, tapi kan tulisannya kan bentuk nyatanya belum ada gitu loh Pak. Mungkin karena masalah peperangan atau apa, tapi kan bentuk manuskripnya kan belum ada pada abad-abad itu. Sedangkan manuskrip Yunani P46 itu menunjukkan selisih berapa tahun dari pada zaman para rasul itu masih hidup. Ya, jadi permasalahannya menurut hemat saya, ada apa enggak itu belum ditunjukkan, dipublikasikan yang ini loh manuskripnya tulisan tangan Rasul Yohanes dan sebagainya dalam bahasa Aramaik ya. Tapi kalau pembuktian lain mungkin itu berdasarkan grammar atau tata bahasanya, yaitu mungkin bentuk tingkat tinggi kalau kita menganalisanya ke arah sana. Sedangkan kalau bentuk manuskripnya, hermeneutikanya, ya yang sementara ini yang ada kan yang Yunani Pak, gitu ya. Kalau tulisan tangannya para rasul yang apa itu ya kalau belum ada publikasi ya Pak ya, sementara belum ada publikasi yang resmi. Itu jawaban saya. Terima kasih. Baik, apa perlu saya buka lagi terminnya? Masih ada satu penanya lagi ya, tapi sebelum berlanjut, kira-kira Bapak Ibu tahu enggak yang dibicarakan Pak Rudolf ini, apa bedanya Targum dengan Pesita? Bapak tahu Pesita? Bapak tahu Targum? Targum itu bahasa Arabnya tarjamah, bahasa Indonesianya jadi terjemahan, gampang kan? Apa yang diterjemahkan? Yang diterjemahkan itu Perjanjian Lama, oke? Diterjemahkan, tarjamah. Targum, maka ada Targum Yerusalmi, Targum apa lagi itu? Babilonia, Targum apa lagi? Onkelos, nah itu dari murid yang baru fresh itu, fresh from the oven, Targum Onkelos, itu Targum. Ada Pesita, Pesita itu teks Aramaik, oke? Teks Aramaik, ini Bible, tapi perjanjian baru. Nulisnya pakai bahasa Aramaik. Makanya tadi ada Mas yang di belakang itu tadi nanya bagaimana model tulisannya antara yang Targum. Tadi Bung Rudolf mengatakan bahwa Targum itu adalah Perjanjian Lama, tapi tulisan Aramaik, ada huruf Aramaiknya. Sementara Pesita, jelas Pesita Aramaik. Apa bedanya? Bagaimana bedanya? Oke ya? Baik. Satu penanya lagi yang dari belakang ya. Silakan. Mas. Saya ingin bertanya ke Pak Rudolf. Hari ini saya bergumul dengan pernyataan ini. Saya mendengar seorang profesor bahasa Semitik mengatakan bahwa sebenarnya bahasa Aramaik yang di dalam Pesita itu cenderung ke Syria. Nah, yang saya mau tanyakan ke Pak Rudolf adalah apakah bahasa Syria itu betul-betul sama dengan Aramaik itu? Karena dia mengatakan bahwa sesungguhnya yang bahasa Aram yang benar itu dalam kitab Daniel itu. Dan saya melihat hanya perubahan dari grammarnya. Saya buktikan tadi, saya coba cari, ternyata kayak dalam bahasa Ibrani itu hitpael, di dalam Aramaiknya ada hatpala. Nah, saya mencari hal ini, apakah benar Aram itu identik dengan Syria? Ini yang benar yang mana? Karena dalam Daniel itu, karena yang dipakai itu aksara Ibrani. Jadi kesimpulannya adalah sebenarnya Ibrani sama Aramaik itu sama, hanya gramatikalnya saja yang berbeda. Jadi saya pengen dapat informasi, jujur, sepanjang hari ini saya bergumul dengan ini. Ya, moga-moga saya dapat jawaban malam ini. Baik, ya, silakan. Seperti ini. Ya, seperti tadi contoh dalam video, ini bentuknya Pesita, Alkitab Perjanjian Baru Pesita. Ya. Nah, kenapa tadi Pak Udin menanyakan bahasa yang di Daniel, Aramaik Daniel? Tadi saya sudah ungkapkan perkembangan bahasa Aramaiknya Pak ya. Kita kalau bicara Aramaik itu bukan bahasa yang tunggal. Aramaik itu bukan yang kayak Indonesia gitu, satu gitu, bukan. Tapi dia terdiri dari berbagai macam. Istilah Aramaik itu berdasarkan banyak dialek yang ada. Seperti halnya tadi diungkapkan dalam kitab Daniel, misalkan Esra.
Ya, aksaranya yang berkembang pada zaman itu ya mirip paleografi, ya. Aksaranya karena kita lihat pada Paleo Hebrew maksud saya. Pada zaman itu di halaman ini ya ada alap. Pada zaman Old Aramaic sebenarnya secara aksara bentuknya seperti itu, Pak. Pada zaman Old Aramaic ya. Nah, Old Aramaic, Bapak Ibu bisa melihat kembali ke arah sana. Itu bentuknya seperti itu. Kalau Bapak lihat online, Bible online, dalam PL, Perjanjian Lama, ada dituliskan bentuknya Ibrani modern, Ketafazuri, dan ada bentuknya yang seperti ini, Paleo Hebrew seperti ini. Itu hanya merefresh bahwa zaman dulu itu seperti ini. Dan perkembangan-perkembangan selanjutnya beda. Karena perkembangan kita bicara Aramaik itu mengalami perkembangan-perkembangan berdasarkan wilayah-wilayah tertentu, ya wilayah tertentu. Sedangkan yang kita miliki, yang ini tadi pesita pada zaman Tuhan Yesus. Kalau kita bilang pada zaman Tuhan Yesus atau Maraniso Mesiha, itu Aramaik yang seperti ini, dialek Galilea, ya dialek Galilea. Tetapi dalam komunikasinya tidak berbeda jauh dengan dialek-dialek yang lain, ya. Terus yang kedua, memang banyak komunitas orang Yahudi ya, tentu saja banyak yang mengusung aksaranya yang aksara seperti tulisannya Bar Kokhba tadi ya, Bapak Ibu kalau membaca sejarah Bar Kokhba, itu khotnya seperti itu, ada yang seperti itu. Nah, mana yang benar? Bukan ada yang salah atau yang benar bagaimana, tapi memang perkembangan pada zaman itu seperti itu karena Galilea adalah daerah multikultural. Jadi banyak orang, banyak dialek yang ada pada saat itu. Sedangkan aksara saling berdampingan. Ya, aksara yang tutur Galilea yang bentuknya hampir mirip seperti ini dan juga yang sudah Kristen ya setelah pengikut Tuhan Yesus bentuk serto dan swadaya sudah termaktub seperti ini. Jadi ini bentuk perkembangan abad keempat atau kelima ya yang bentuknya serto dan swadaya. Sedangkan Estrangela ya sudah sejak awal. Ya, sejak awal. Itu menurut saya Pak Udin. Jadi bukan masalah Daniel dan zaman Tuhan Yesus, itu selisihnya juga jauh, Pak. Ya, selisihnya jauh. Sama saja Bapak menanyakan di Indonesia. Kita ngomong Indonesia sekarang Indonesia. Pada zamannya Majapahit aksaranya apa, ya kan? Kemudian zaman sekarang aksaranya apa? Kita membandingkan sekarang pada zaman Majapahit, ya pada tahun kira-kira 1000 sekian, ya itu 1000 sekian. Padahal ini abad ke-1 Masehi, jadi lebih awal lagi. Jadi saya rasa, menurut saya, tergantung zaman siapa yang kita gunakan. Aramaik ini, Aramaik yang mana? Ya kan ada perkembangan Old Aramaik, Late Aramaik sampai yang modern. Pasti mengalami evolusi aksara. Jadi tidak mungkin stagnan. Saya mungkin tidak berhabis pikir kalau sekarang ini Aramaiknya masih menggunakan seperti paku seperti ini. Ya mungkin banyak orang kesulitan ya. Atau Ibraninya bukan menggunakan Ibrani Ivrit sekarang ini, harus Ibrani seperti ini. Saya nggak bayangkan orang Israel akan jadi bingung ya kembali ke sana. Semangatnya boleh ingin mengembalikan pada zaman dulu, tapi ya setiap zaman pasti punya punya peluang tersendiri, termasuk aksara, kehidupan, pola pikir itu pasti setiap zaman pasti berubah. Mungkin itu jawaban saya Pak Udin. Nanti kalau ada hal yang perlu didiskusikan setelah acara kita bisa diskusikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita sudah masuk ke menginjak pukul 9:10. Kita akan tutup acara ISCS pada malam hari ini. Sebelum itu kita beri aplaus dulu kepada pembicara kita pada malam hari ini. Terima kasih Pak Rudolf atas kehadiran maupun kesediaan untuk mengajar pada acara ISCS di malam hari ini. Sebelum kita tutup, saya minta kepada Bung Freddy, saudara saya, untuk menutupnya dalam doa. Ini juga murid Pak Bambang, yang baru pulang dari Israel bersama Bung Rudolf kemarin. Silakan, Bung Freddy. Mari Bapak Ibu kita berdiri bersama, kita tutup acara ini. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau malam hari ini kami boleh belajar tentang
bahasa Aramaik Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, melewat kami belajar, kami boleh mengerti dan boleh mengenal Engkau bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang bersejarah, bukan hanya sekedar teori atau hanya di awang-awang, tapi Engkau nyata Engkau nyata, Engkau hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, biar mulai malam hari ini Tuhan semakin Engkau tambahkan lagi Tuhan pengetahuan kami Tuhan, dan tambahkan iman kami supaya kami terus mengiring Engkau sampai pada kesudahannya. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing, penyertaan atas kami. Demi nama Yesus Kristus firman Allah hidup kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa lagi 1 bulan depan di acara yang sama di SJS.